Sumpah gue benci banget, gue gak bisa diginiin. Kenapa? 4 episode doang, abis itu nanti lanjut tahun depan ya. What? Jadi gue baru aja selesai nontonin serial superhero gue yang bener-bener gue suka banget di season 1-nya. Di season 1 itu bukan cuman kayak kartun-kartun DC Marvel gitu yang cuman mengeksploit psikologi, terus tiba-tiba punya kekuatan baru, terus bakbuk, lempar-lempar mobil. Invincible bener-bener serial superhero yang bener-bener kacau, keras. Pokoknya bener-bener menyajikan sesuatu yang berbeda gitu dari serial superhero lainnya. Invincible menceritakan tentang seorang Mark yang dimana dia ternyata adalah anak dari seorang superhero. Dia pikir dia hanyalah anak manusia biasa, tapi ternyata lama-lama kekuatannya muncul gitu. Di dunia ini tuh Superman-nya tuh nggak masuk Justice League, tapi malah asik sendiri, dan akhirnya Superman-nya malah ngebantai para Justice League di sana. Karena ternyata Superman di sini tuh bukan Superman yang pengen melindungi bumi, melainkan Superman yang pengen menguasai bumi gitu. Jadi kayak Clark Kent, tapi didikannya General Zod. Jadi ya dia pengen nguasain bumi lah. Sampai akhirnya dia senang banget anaknya ternyata punya kekuatan dia, dan akhirnya dia ngajarin anaknya gimana caranya jadi penguasa bumi, tapi anaknya menolak karena anaknya ya punya emak di situ, ya kali emak gue lo kuasain gitu. Terus kata bapaknya, enggak, itu bukan bini gue, itu peliharaan gue gitu. Jadi ya udahlah gitu. Terus mereka berantem di mana scene itu bagus banget, brutal banget, benar-benar indah banget dalam teknik visual ya, bukan menikmati itu tapi keindahan pengerjaan dan bagaimana menggambarkannya mereka itu ya, itu sangat-sangat luar biasa. Habis itu end season 1. Terus season 2 kita mau explore dunia Mark yang dimana tadinya dia bangga punya bapak yang superhero, tapi ternyata bapaknya adalah pembunuh massal. Istrinya yang tadinya bangga punya suami superhero sekarang mesti selalu malu, mesti selalu takut ketemu banyak orang karena banyak orang hidupnya susah gara-gara keluarganya mungkin ada yang meninggal gara-gara suaminya. Terus sampai akhirnya bapaknya sama serangga-serangga gitu ya. Terus punya anak baru lagi nih yang tiba-tiba bapaknya tobat nih, pengen minta tolong anaknya melindungi planet semut ya, karena ada keluarganya di situ ya, dari serangan bangsanya sendiri, apa Voltron lupa, sorry pokoknya Kryptonnya sana lah. Terus udah selesai, belum season selesai tapi cuma 4 episode, tahu-tahu udah selesai. Apa sih namanya, kuartal ya sekarang ya, dibagi lagi tuh season jadi apa, part 1 part 2 gitu-gitu. Men, gua nggak tahu ya apakah gua terlalu tua untuk ini semua atau kalian juga sebel kayak gua gitu. Kenapa sih mesti dipisah-pisah begini? Kenapa nggak ya udah nih, ternyata ini baru bisa keluar tahun 2024 nih, total episode season 2-nya nih, ya udah tunggu 2024 ya. Tapi enggak, mereka malah kayak kita bisa keluarin 4 episode loh di tahun 2023, kita keluarin dulu aja kali ya, terus orang nunggu lagi gitu, setahun lagi gitu, mungkin tayang Agustus gitu ya. Ini buat gua menyiksa sih, kayak kentang banget, dan jujur ya mending bagus gitu. Kalau buat gua secara visual, secara animasi, secara banyak hal, banyak banget dropnya. Kecuali pada saat si Nolan sama Mark lawan Viltrumite ya, itu animasinya oke, bagus, indah, walaupun tidak selebih bagus daripada season 1. Tapi bener-bener turun penganimasiannya, penggambarannya tuh kayak, ya bos cuma bisa gambar segini. Oh ya udah nggak apa-apa, kita cuma keluar 4 episode kok. Oh gitu ya, makasih gitu. Jadi studionya Invisible tuh kayak apa ya, antitesisnya apa gitu. Kalau mau kan animatornya, ilustratornya semuanya disisa tuh para pekerjanya tuh sampai sebagus-bagusnya, seepik-epiknya. Kalau Invincible tuh kayak, oh ya dapetnya segimana dah, gampang, chill gitu. Ya enggak, gue nggak mengglorifikasi penyiksaan terhadap animator ya. Tapi maksud gue bisa cari tengah-tengahnya gitu. Nggak nyiksa, kerja sesuai takarnya, tapi nggak jelek. Tapi ini bener-bener langit dan bumi. Bagus banget, tapi pegawainya kesiksa. Jelek banget, tapi pegawainya nggak tahu kesiksa apa enggak. Tapi pokoknya secara kualitas tuh kayak, ya udahlah sejadinya aja. Padahal menurut gue di season 2 ini, plotnya itu bener-bener yang, aduh ini harusnya nyentuh hati banget. Aduh harusnya ini gue nangis nih lihat emaknya Mark sekacau ini, psikologinya sekacau ini, kejiwaannya gitu. Punya suami yang pembunuh massal gitu. Tapi kayak jadi gitu loh. Udah gitu ditutup tengah jalan gitu. Nanti lanjut lagi tahun depan ya, kayak apa ini? Gue nggak tahu ini gue doang apa kalian juga kesel. Coba please komen di bawah. Jangan biarkan gue kesal sendirian. Udah gitu episode 1 tiba-tiba pengen multiverse, itu gue hampir ngamuk sih kalau misalnya bener-bener ngomongin multiverse gitu. Untung cuman ngeledek doang gitu. Entah ya kalau misalnya ini gue nggak baca komiknya nih, kalau misalnya beneran ada multiverse terus tiba-tiba ada Mark versi ini versi itu gue jujur can we stop with multiverse please? Udah end 2023 bentar lagi nih. Bisa nggak kita stop sama multiverse ya? Kalau lu kualitas plot ceritanya atau script writingnya nggak bisa everything everywhere all at once, stop multiverse, capek. Nggak berarti multiverse itu berhasil terus semua film mesti multiverse dah. Please banget ini Maya, please. Terus tiba-tiba gue melihat banget masalah-masalah yang dari season 1 dibawa lagi ke season 2, kayak si Eve sama orang tuanya. Padahal dijelasin juga sama spin-off-nya, tapi kayak dilanjutin. Entah gue nggak tahu di komik emang dilanjutin kayak gini apa enggak. Terus ternyata multiverse-nya masalahnya belum kelar, itu si Maulers kayaknya mau bikin lagi atau gimana nih. Aduh. Terus udah ditutup di 4 episode. Masih kesel gue. Kayak apa ya? Kayak ditinggal gitu aja gitu. Ngerti gak lu? Lagi sayang-sayangnya, lagi jatuh cinta terus ntar gue keluar kota dulu ya, baliknya 2 tahun lagi gitu. Kayak ya gitu. Terus internet belum hadir gitu di dunia ini, cuma bisa surat menyurat gitu. Terus ternyata lu gak bisa nulis.
Kacau gitu kan. Tapi tetap gue mesti apresiasi bahwa ini tetap menjadi plot cerita yang gue tunggu-tunggu. Jadi walaupun dipotong 4 episode nih dan visualnya kentang kayak gitu nih, ya gue akan tetap nonton sih. Gue akan tetap kepo sih. Gue tetap menahan diri untuk gak baca komiknya. Gue tetap berusaha untuk percaya dan yakin bahwa di tahun depan animasinya jauh lebih baik. Tapi boleh nggak gue ngomong nih ya, kalau emang kagak bisa siarin langsung satu season, ya udah tahan aja, tunggu kelar dulu aja, tunggu beres dulu aja. Gak buru-buru, tenang. Kita semua hidup sehat, hidup lama, sejahtera, amin. Jadi udah ntar aja. Takut ketinggalan hype trend gitu. Padahal udah santai aja. Oh ya, kalian pernah lihat teasernya nggak sih yang si Alan sama Mark ngomong di burger gitu? Itu jauh lebih bagus animasinya dibandingkan season 2. Aduh, sumpah gue capek hati banget sih abis nonton. Ini bener-bener baru kelar nonton episode terakhir. Lagi seru-serunya akhirnya Mark ketemu sama bapaknya lagi. Gimana ini dialognya? Padahal itu, oh ya, ini yang mesti gue puji ya, voice actornya gila, itu semua dari hati ngerjain men, bener-bener berasa gitu. Kayak si Mark ngomong you-nya tuh enak banget beneran deh. Bukan kayak bocah-bocah cuman bilang fuck you gitu. Ini bener-bener kayak dari hati dan emotionally-nya kayak bener-bener berasa. Ini yang mesti diapresiasi men, voice actornya gila sih. Tapi ya itu, dari kegilaan itu kita dikentangin. Nah, gue bakal bahas balik lagi ke 4 episode habis itu selesai, tunggu tahun depan. Ini industri kacau sih menurut gue kalau kayak gini dipertahanin terus. Judul-judul top tiernya dibikin bagus, beneran bagus gitu. Jangan malah top tiernya dibikin jadi kayak apa, judul-judul yang asal tayang. Tapi again gue nggak tahu apa dibalik itu semua, apakah ngaruh sama demo penulis Amerika kemarin atau gimana. Tapi kan yang hancur animasinya ya. Tapi para buruh animasi juga demo sih kayaknya. Tapi ya intinya ya udahlah, tahan dulu aja, jangan dipaksa keluar gitu. Kalau belum bisa keluar ya udah. Jadi ya itulah dia review gua terhadap Invincible season 2. Kentang banget, kentang, masih kesel. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan mau support gua, kalian bisa klik tombol subscribe warna merah di bawah. Dan kalau kalian mau support gua lebih lanjut, kalian bisa beli baju gua, merchandise SIM dan merchandise lainnya bisa kalian lihat di bit.ly/tokocs. Ada banyak pilihan di sana. Dan kalau kalian membeli, gua akan ucapkan terima kasih karena kalian mensupport gua secara langsung. Jadi ya itulah dia Radio Singham untuk episode kali ini dalam review Invincible season 2. Gue Eno Bening pamit undur diri dan ya Mark, kenapa cuma 4 episode, stay clean and sound.